meramaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena cinta Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mu ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada.
di saat pagi hari ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami, berkati ibadah kami, biar dari awal pertengahan mulai berakhir semuanya terjadi surut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap buka ibadah kami di saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk mari kita muliakan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mungkin ada bagi ibu saudara yang melihat warna pink. Kalau anak-anak muda pasti tahu hari Valentine. Tapi kalau orang tua yang sudah tua, mungkin tidak ada yang seperti ini, ya kan? Benar? Berhubung saat ini adalah hari kasih sayang, tapi saya percaya saudara, kasih yang terbesar yang kita miliki sampai hari ini adalah kasih Tuhan. Amin. Kasih dari manusia bisa terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Amin, saudara. Manusia boleh menyakiti kita, tetapi Tuhan punya kasih yang luar biasa. Amin. Kasih yang terbesar ketika dia mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, ada sedikit cerita saudara. Pada hari Senin yang lalu di rumah sibuk karena keponakan saya Juven, Mak, cari akan kok kita blus warna pink. Karena berhubung ibu gembala kasih ingat pakai baju warna pink, jadi di rumah sibuk cari baju warna pink. Soalnya bongkar-bongkar di karung, ya tidak dapat apa baju warna pink. Malahan tuan dua ibu Anu yang dapat tuh baju, dia yang dapat. Tetapi saudara, warna itu tidak menentukan karakter kita, amin. Tetapi hati kita, ketika kita punya kasih luar biasa, di situ kemuliaan Tuhan pasti akan terjadi, amin. Saya jemput semua kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Hari
Mungkin saudara pikir, aduh, DPW soba lebay sedikit. Tapi tidak apa-apa saudara, mumpung hari ini adalah hari kasih sayang. Amin. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan diajarkan oleh Tuhan setiap hari harus punya kasih. Amin. Mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Puji Tuhan. Di saat pagi hari ini, mari kita sediakan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah yang kami miliki hari ini Tuhan. Kasih yang terbesar bagi kami. Kasih yang terbesar bagi kami Tuhan adalah pengorbanan di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang
Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, karena yang terbesar dalam hidup kami, Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa kami. Terima kasih buat kasih yang sempurna, kasih yang terbesar, karena yang terbesar bagi kami Tuhan. Kasih manusia bisa terbatas, tetapi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas, kasih-Mu yang tidak pernah tertandingi oleh apapun Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di saat pagi hari ini Tuhan, dikala saatnya hati kami mau diisi oleh sabda kebenaran firman, Kau urapi hamba-Mu Tuhan, suci kuduskan layakan hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hati pikiran perasaan kami Tuhan, jauhkan setiap intimidasi dari setan, orang-orang jahat, penghulu-penghulu udara yang mencoba mengganggu ibadah ini. Kau akan tidak, kami percaya hanya Tuhan menjadi berkati. Sebelum itu Tuhan memberikan persembahan, memberkati persembahan kami, besar kecil yang kami beri yang terbaik itu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Hati yang gembira adalah Allah. Haleluya. Hati yang gembira adalah Allah.
kalau ada orang bilang aku sayang kamu, karena suami istri ada orang lain yang sayang, ya. Pagi-pagi itu bilang istri, I love you ma, atau mama bilang I love you. Nggak usah malu, betul. Coba tadi gue bilang, lihat, tak cantik juga. Saya lihat tadi ada foto di sini. Semakin putih saya ini. Coba lihat di apa tuh postingan itu. Coba kasihkan. Soal apa? Sabun muka. Ya, istri yang biasa. Sayang nih sayang. Ya, kalau sudah lihat sejarah Valentine itu ada di YouTube, jadi sudah ada baca sendiri. Ya, ada di YouTube. Serah Valentine, ya, ada di situ. Sudah ada baca sendiri. Kan semua sudah punya apa itu sejarah. Ya. Itu ada hubungan atau istri. Ya, kadang sudah dijadikan sebagai coklat sebagai masalah. Sudah Tuhan, tentu hari ini kita berbicara tentang kasih, pohon kasih sayang. Saudara Tuhan, coba lihat kasih, lihat itu judul kita selama ini, ya. Yang pertama, saudara hafal ini. Saudara hafal. Yang pertama, yang selalu pohon pengharapan. Yang kedua, pohon kehidupan semuanya. Yang ketiga, pohon terang. Yang keempat, pohon kesuksesan atau pohon keberhasilan. Yang kelima, yang keenam, pohon sukacita. Pohon kasih ini. Saudara-saudara Tuhan, jadi sudah kita baca yang semua supaya ini kan mau dihapus nanti. 1, 2, 3 mulai baca. 1, 2, 3. Yang pertama, pohon pengharapan. Yang kedua, pohon kehidupan. Yang ketiga, pohon damai sejahtera. Yang keempat, pohon terang. Yang kelima, pohon kesuksesan, pohon keberhasilan. Yang ketujuh, pohon sukacita. Yang kedelapan, pohon kasih. Ya, sudah tidak ada. Ya, penting saudara ada di pikiran. Ya, ada 7. Siapa tahu dari luar nanti kita tidak tahu. Yang berhak itu adalah Ibu Gembala. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang pohon kasih. Saudara-saudara Tuhan, kita akan masih tetap dalam Yohanes pasal yang ke-15. Hari ini kita akan membaca ayat 7 saja. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-8, sebenarnya itu adalah tema kita untuk tahun ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, minta saya silakan dulu. Yesus sebagai pohon, ya, dan minta saja kamu mau
terimalah apa ya saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja, jangan minta pesawat, ya, jangan nggak masuk akal. Dengan kata lain bahwa pohon kasih sayang, pohon kasih sayang adalah pribadi Yesus yang kita harus tanam dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita. Berbagai-bagai cara Yesus ini menyampaikan, menggambarkan kepada kita, memberikan contoh-contoh kepada kita bagaimana kasih Yesus kepada kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ada beberapa gambaran-gambaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita supaya kita mengerti tentang bagaimana dalamnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara Tuhan, dalam Mazmur dikatakan kasih Tuhan itu seperti Bapa sayang kepada anaknya. Tuhan menggambarkan kasihnya itu seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah kasih Allah kepada kita, ya. Seperti Bapa. Gambaran hubungan antara Bapa dengan anak begitu dekat, begitu akrab. Dan gambarannya gambaran pohon dengan bisa dia dari buah kerana. Yang gambaran yang lain dikatakan akulah Bapa, ya, aku mengenal Bapa. Itu gambaran kepada kita. Itu hubungan batin antara Allah dan saya. Kedekatan Tuhan saya, kedekatan Tuhan dengan saudara dan saya. Bahkan gambaran lebih ekstrim, malaikat Tuhan berdiam di sekeliling orang yang takut akan Dia. Itu gambaran antar Tuhan dengan saudara saya, bagaimana Tuhan menjaga saudara, bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya sehingga Dia memberikan mengutus malaikat yang bergema di orang yang percaya. Itu adalah gambaran-gambaran kasih sayang Tuhan kepada saudara dan saya. Seperti Bapa sayang kepada anak, adalah kasih kepada kita. Dan gambaran-gambaran lain yang kita bisa belajar dari Alkitab, misalnya seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu dekatnya Tuhan dengan manusia, dikatakan Dia kirim Dia pada siang hari, ya. Dia kirim Dia pada malam hari. Dia menggambarkan betapa Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, yang segitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Gambaran yang selalu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita baca dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai
berkesudahan kasih setiap tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah badanku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya tak habis-habisnya. Ini gambaran Tuhan dikatakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Ini menggambarkan bahwa betapa dekatnya Tuhan, betapa Tuhan memperhatikan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam Mazmur juga dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang benar di hadapan Tuhan. Matinya saja berharga. Oleh sebab itu Tuhan menjaga dengan ketat, dengan luar biasa orang-orang yang percaya kepada-Nya, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Ketika kami membaca dikatakan Tuhan adalah bagian, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencintai Dia. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan dikatakan selalu baru setiap pagi. Sebenarnya kadang-kala kita lupa bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah nyatakan kasih baru hari ini, perlindungan-Mu baru hari ini. Bahkan dalam Mazmur 121 akan penjaga Israel tidak pernah. Penjaga Israel tidak tertidur untuk menjaga saudara dan saya. Sesungguhnya pasal yang ke-121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah Tuhan. Begitu Tuhan. Dia dikatakan penjaga pernah terlelap dan tidak tidur untuk menjaga saudara dan saya. Ini adalah gambaran-gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana sesungguhnya Allah mengasihi kita, mengasihi kepada saudara dan saya. Oh, Dialah yang mengasihi kita, Dia mencintai saudara dan saya. Jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Seberapa lama waktu itu yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pergunakan. Bahwa sesungguhnya Tuhan dekat dengan saudara dan saya, bahwa sesungguhnya begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga kita masih ada sampai pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-4, kita baca dulu. Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14 atau ayat 10 sampai 14 tahun kita membaca. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh
barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara Tuhan, ya, perempuan Samaria ini dikatakan perempuan yang berdosa. Dia membanggakan kebesaran, kepopuleran Yakub. Dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami Yakub? Engkau tidak punya sarana, engkau tidak punya fasilitas, dan engkau tidak punya apa-apa. Saudara-saudara Tuhan, kadangkala kita berpikir, bagaimana Tuhan berkati kita? Kita cuma begini-begini, tidak ada fasilitas. Kita orang kecil, kita orang sederhana. Tetapi Yesus berkata, ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Dia akan diberikan air. Yesus memberikan air kepada kita, saudara-saudara. Yesus berkata kepada perempuan ini, kalau engkau menimba air ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau aku memberikan air kepadamu, karena dia adalah sumber air kehidupan, dia adalah mata air kehidupan, dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Katakan, aku akan memberikan air kepadamu. Saudara-saudara Tuhan, biarlah juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan selalu menyatu dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, orang yang hatinya mendekat kepada Tuhan mau supaya hati kita, hidup kita menyatu dengan Tuhan. Kasih kita semata-mata kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ada seorang saya di Facebook itu, dia kerjanya tiap hari naik sepeda cari barang-barang bekas, cari barang bekas, tiap hari naik sepeda sampai seumur tua. Hasil dari penjualannya disumbangkan kepada orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Padahal dia juga miskin. Dia cuma punya sepeda ontel. Tiap hari cari barang bekas. Semua dijual. Apa yang dihasilkan tiap hari dia berikan kepada orang yang susah. Padahal dibagi orang susah sebenarnya. Apa yang diharapkan dari kok ini yang sudah tua? Tetapi dia tidak pernah lelah cari barang bekas, botol-botol bekas, Dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari keuntungan, dia cari bagaimana dia memberikan kepada orang-orang susah. Saya melihat orang ini luar biasa.
jamu setiap hari hanya untuk buat. Ada seorang mbah di Facebook berjuang seperti yang jualan satu dari 20. Kerjanya apa? Berjualan cari pas cuma untuk menyumbang. Ngasih orang lain dengan banyak story. Seperti di Semarang, di Pekalongan, Muhammad Islam itu Islam kalau bagi-bagi ambung maka dia Tuhan. Saya bilang sama dia, saya orang Kristen itu kaya. Gereja itu banyak uang sebenarnya. Bersedekah. Tidak pernah saya lihat. Jarang saya lihat. Ada sih tapi jarang. Tidak seperti orang-orang lain memberi. Sebab itu saya dorong saudara dan saya. Kita tidak perlu menunggu untuk jadi kaya. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang sukses baru kita memberi. Lihat janda Sarfat. Dia katakan, hari ini aku memungut kayu untuk makan dengan anak-anakku. Sesudah itu kami mati semua. Dia katakan tidak. Berikan kepada saya dulu, layani saya dulu. Seorang janda Sarfat tidak terlalu memikirkan apa betul ini atau tidak. Tapi dia kerjakan dengan tulus. Dia katakan karena engkau yang menyuruh aku akan melakukan. Saudara-saudara, Tuhan kita juga sebagai jemaat dengan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang hidup di bawah naungan kasih Tuhan, hidup di bawah pohon kasih. Itu Yesus berkata, sudah Tuhan kita saya. Jika hati dan firman tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang menghendaki dan kamu akan diberikan. Dia adalah pohon kasih saya. Sudah pohon kehidupan, pohon harapan sampai pada pohon. Dia menempatkan dirinya dari pohon kasih, pohon anggur, pohon kasih. Waktu kita akan menerima atau waktu kita datang kepada Tuhan, saya minta saudara-saudara Tuhan, betapa indahnya itu memberi. Ya. Dan kami di pastor kadang-kadang tinggal kuliah dengan ibu gembala. Dan gembala kata, oh haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ada seperti sudah. Keluar lagi. Ada lagi, oh puji Tuhan, selamat sebut dari mana? Dari ini, dari itu. Kadang habis, mungkin apa? Tapi kita tidak pernah kekurangan dalam memberikan melayani hamba-hamba Tuhan.
Jadi berada dari keluarga umum, mungkin mereka lebih banyak terima gembala dari saya. Karena setiap gembala itu yang datang ke kami itu kebanyakan saudari tantanya ini dari umum. Dorong kenal. Ya. Mereka itu kalau saudara datang kedua kali lagi bawa teman, ya. So, itu tidak masalah. Ya. Kita sudah tinggal di wilayah kadang-kadang kita setoran berpulang kita kurang karena sobat pastor ada teman-teman gembala datang, ya terpaksa, bukan terpaksa, ya kasih. Bendahara juga bilang kita juga begitu yang tak tega kita kalau ada teman-teman gembala datang, ya. Bendahara juga begitu, saya juga begitu kalau ada teman gembala datang jauh-jauh, aduh kasihan mau suruh pulang, mau gak cuma 10.000, 20.000 kasihan. Kita begitu ya. Nah saudara-saudara teman, kalau ada pohon kasih dalam kehidupan kita tidak segan-segan untuk memberi. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Bapakmu di surga tahu begitu dekatnya saudara dengan Bapa kita di surga, yaitu Yesus, pohon kasih sayang. Bapa di surga tahu bahwa kamu membutuhkan makanan. Bapa di surga tahu bahwa kamu membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Allah yang memanggil kita, bukan kita yang datang kepadanya, tetapi Allah yang terlebih dahulu memanggil saudara dan saya lewat hati nurani kita, lewat pikiran kita, lewat jiwa kita. Digerakkan Tuhan untuk datang kepadanya, menerima Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati saudara dan saya, bukan kita. Karena banyak orang walaupun Kristen tapi tidak tahu beribadah. Tapi kalau orang yang dipanggil Tuhan, selalu ada bisikan hati nurani untuk beribadah. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13. Ayat 15 tolong dibacakan dengan Matius 14 ayat 15. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumpun, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan sampai di situ. Saya baca 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang jumlahnya besar atau jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini yang menjadi kerinduan kita. Dikatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Yang pertama banyak orang yang sakit. Yang kedua mereka lapar. Murid-muridnya datang kepada Yesus. Orang mau makan, orang lapar. Yesus akan berikan makanan kepada mereka. Nah, saudara-saudara Tuhan, yang kita butuhkan bahwa ketika
ketika melihat situasi yang sangat mengerikan atau sangat menyedihkan, katakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Kenapa tergerak? Karena dia adalah pohon kasih. Dia adalah sumber kasih, dia adalah sumber pemberian dalam kehidupan kita. Dia memberikan segala dalam kehidupan kita. Kasih sayang dari dalam kehidupan kita untuk menjaga kehidupan kita. Saudara-saudara Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-1, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berulang-ulang Petrus, Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena dia adalah sumber kasih, dan Petrus harus meresponi apa yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa Yesus mengasihi Petrus, Yesus mengasihi saudara dan saya, Yesus mengasihi segala bangsa. Apakah ada respon dari kehidupan kita, bahwa pernyataan dari kehidupan kita juga mengasihi Tuhan? Biarlah pada pagi hari ini, hari kasih sayang, kita menyatakan bahwa Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Puji Tuhan. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Tuhan, pertanyaan ini pun datang kepada kita, apa yang kita harus katakan? Kita akan berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau genap isi hatiku, Engkau genap pikiranku, bahwa aku mengasihi Engkau. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini, di hari Valentine, hari bahagia, hari kasih sayang, biarlah menjadi bekal bagi kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua orang ini? Sampai 3 kali. Bahkan sampai Petrus meneteskan air mata, bahwa dia benar-benar mengasihi. Kalau orang mengasihi Tuhan, tidak akan terhambat oleh apapun. Orang berkata, laut yang dalam akan seberang, gunung yang tinggi akan mendaki untuk mencari Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak dipandang, tidak peduli apakah ada hambatan atau masalah di depan, tidak peduli, karena yang paling utama bahwa dia mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita kalau kita mengutamakan. Tapi itu pada pagi hari ini, biar firman Tuhan boleh menjadi bekal bagi kita, bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan. Kita berdiri semua. Kasih Tuhan, kasih yang melewati.
agar supaya kami saling mengasihi satu sama yang lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Ya Allah. Memberikan korban kesalahan yang kedua, kita mengucapkan Yesus adalah Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan hari ini, ada keluarga Ramenau Tunas akan menyerahkan anak mereka, yaitu Stefani Adriana Sanggeo, ya, yang akan diserahkan pada hari ini. Dan kita akan baca firman Tuhan. Saya akan ambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid marah itu berkata, biar anak itu jangan datang ke sebab orang yang seperti ulangnya keadaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Puji Tuhan. Sering saya katakan bahwa anak-anak belum dibaptis, ya, yang dibaptis itu percaya dan bertobat, ya. Jadi kalau anak kecil di sini katakan orang berduyun-duyun, berlomba-lomba, berdesak-desakan untuk datang kepada Yesus supaya Yesus anak-anak mereka. Walaupun dikatakan murid-muridnya memarahi orang itu, tapi Yesus berkata biarkan anak-anak itu datang kepada. Ya, jangan kita halang-halangi anak-anak kita. Nah, bagaimana mau datang kalau kita terhantar? Jadi mulaikan dari kecil anak-anak itu diajar untuk mencintai Tuhan, mencari Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan, ajarkan kepada anak-anakmu bahwa mereka harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyerahkan anak dari keluarga Ramenau Tunas. Kita akan menyanyikan sebuah pujian.
Biarlah Engkau memberkati, Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati anak ini dari bayi sampai kepada dewasa, bahkan sampai orang tua. Diberkati, dijaga, dipelihara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita kembali dari persembahan. Terima kasih. Sukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak disembah. Duduk di tempat maha tinggi. Sabda Allah penuh kemuliaan. Pujilah, pujilah Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan ikuti pengumuman untuk sepanjang minggu yang berjalan ini. Yang pertama, ibadah Raya Sion pada hari Kamis bertempat di keluarga Pandak Sumenda. Pimpin pujian Ibu Militia, firman Tuhan Ibu Gembala. Rayon Smirna hari Jumat bertempat di keluarga Mo Ubas. Pimpin pujian Saudari Evi, firman Tuhan Ibu Leja. Pelayan altar untuk hari Minggu depan, worship leader Ibu Imo, singers Ibu Pauline, Ibu Yola dan Ibu Koni. Penerima tamu Bapak Yeriko Mobanua, kolektan Bapak dan Ibu Rabenau Medelu, pelayanan pastori keluarga Mobanua Asnawi. Hari Sabtu jam 5 sore ada latihan untuk Rebana Junior, dilanjutkan dengan latihan pelayan altar jam 6 sore menjelang malam. Saudara yang kekasih, diingatkan bahwa satu minggu berjalan ini sementara mengumpulkan peduli kasih. Jadi sudah ada berapa yang sudah membawa, dan kami harap secepatnya supaya akan disalurkan secepatnya juga. Dan sudah disampaikan minggu lalu bahwa jemaat kita mengumpulkan
diakonia duka untuk keluarga Melilo Linto atas dipanggil Tuhan Opa, Papa yang terkasih dari Bapak Melilo. Jadi hari ini terakhir supaya dapat mengumpulkan kepada koordinator masing-masing. Dan pada minggu yang lalu Bapak Gembala sudah spontanitas pembelian termogan dan refill hand sanitizer, dan sudah kami beli. Yang terkumpul hari minggu lalu 700.000, dan ada ketambahan dari Bapak keluarga Kangungsi hari Jumat 50 jadi 750.000, dan kami sudah beli termogan yang sudah digunakan dengan harga 360.000, garansi 2 tahun. Jadi kalau rusak ada garansi. Tapi termogan yang lama so jadi Bapak Ape punya teman ada baking, tidak apa-apa ada 2, saudara. Karena sudah dibeli baru dapat info. Dan refill hand sanitizer kami sudah beli 1 galon kecil isi 4 liter dengan harga 200.000. Jadi masih ada sisa dana dari spontanitas minggu lalu, dan dana yang sisa kami akan belikan rebana yang kecil seperti ini, tapi agak kecil untuk anak-anak kita yang sedang latihan, karena kali ada yang menangis karena tidak dapat rebana latihan. Kalau anak besarnya ada yang menangis, kalau orang tidak dapat bahwa dia kami suka menangis. Jadi kami akan beli itu untuk sisa dari pengumpulan dana spontanitas pada minggu yang kemarin. Puji Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan kepada jemaat lewat rayon-rayon bahwa kabel ditabas kurang talamas lapas sehingga harus diservis, harga servis 250. Nah, saudara sekalian, sementara kita ada berlangsung, tadi pemegang drum dia bilang, "Mama, dia foto, lubang itu drum sudah bisa dipakai pikat juga begini." Jadi pujian tadi kurang pakai keyboard solo karena drum solo rusak. Jadi sekalian kita akan perbaiki atau bagaimana sesuai dana yang terkumpul. Karena itu mesti beli DP snare ke atas atau DP kuli atau apa, saya tidak tahu mengerti kalau itu sudah. Jadi kita akan menyanyi, kita akan meletakkan persembahan ekstra. Selesai kita meletakkan persembahan ekstra, ada sedikit waktu 10-15 menit saya akan membagikan coklat dan membagikan hadiah kepada jemaat yang dapat menjawab soal yang saya akan tanyakan. Ekstra kolektor dibawa ke depan. Ku bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku.
Sebelum mau berbagi coklat, gembala atau pagi gembala mau kasih soal satu, siapa dapat jawab mau dapat hadiah. Cuma angkat tangan dulu. Siapa yang ibu gembala tuju baru jawab. Tunggu belum tanya soal. DP pertanyaan dengan sini. Oh yang begini jangan tuh yang kecil sudah boleh jawab. Mama ini boleh jawab. Sebutkan 4 encik sekolah minggu kelas. Angkat tangan, siapa tahu? Tadinya, sahabat encik ada 4. Encik sekolah minggu, bukan di sekolah, bukan. 1, siapa? Encik siapa? Encik siapa? Cik Ana. 2. Encik siapa? Encik siapa? Di boleh encik mama. Encik siapa 2? Encik Pega. 3, encik siapa? Coba dulu. Encik siapa? Ada apa tuh encik sekolah minggu? Encik siapa 1? 3? Coba jawab. Soal 4, soal 1 tahun sekolah minggu. Encik, tadi ada mama. Tadi ada mama. Oli ada mama. Boleh dimakan. Saudara. Oli ada mama siapa? Encik Tika. Baru siapa lagi satu? Mak Uto. Nah, dibenarkan karena memang nama panggilan Mak Uto. Gimana panggilannya? Jadi anak-anak sekolah itu misalnya nak dapat coklat besar nih, maka orang mama dan kakak cuma dapat 1, orang punya 2. Nah, pergi di sana. Yang kedua, sudah 3 segini. 1, 3. Pak Ibu. Sebutkan alat yang mengatakan bahwa Yesus mengasihi manusia. 1, tunggu, genap dulu. Iya. Jadi, dia tunggu berapa orang? Sekarang yang tanggal berapa bulan berapa yang ulang tahun GPD Yayasan? 1, 2, 3, 4, 5.
Judul pohon ketujuh. Khotbah perkembangan 1. Wanita Alkitab yang memberi makan Nabi Elia. 1, 2, yang memberi makan Nabi Elia. 3, 4. Janda siapa? Ya, kalian ambil hadiah menjadi tolong bagikan kepada yang dapat coklat. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibu Colin. Aduh, jangan disalahkan. Foto dong. Siapa yang berubah foto tadi ya dia jadi banyak jelas foto. Cepat ya. Tuhan, dia cuma coklat. Di sekolah minggu sudah orang dapat 2, mama dan papa cuma 1. Mana namanya 2 dan 1? Oh, 2 toh, siapa? Si orang itu dapat 2. Dan dikasih baju Fer.
Tuhan, akan ibadah kita. Kalau ini semua kita dikasih pujian. Ibadah rayon kita tetap memakai protokol kesehatan, ya. Jadi semua harus pakai masker. Yang kedua, tidak perlu salaman, ya. Jadi kalau kita habis ibadah tidak perlu salaman. Seperti satu kali ini memang kita agak lalai memang. Jadi kita tetap harus memakai protokol kesehatan. Baik ibadah rayon di keluarga manapun semua harus pakai masker dan tidak perlu bersalaman. Nanti kalau bebas ya baru bersalaman, salaman saja ya. Yang penting ya sudah pamit, sudah pergi cuti, tidak perlu salaman. Dan sekali lagi saya katakan baik kepada tuan rumah, tidak perlu adu enak mau kasih tinggal salaman, tidak apa-apa karena memang aturannya begitu. Jadi saya harapkan ketika kita habis ibadah jangan salaman, ya. Karena saya baru saya lihat di pengajian di Jogja ada 50 yang ikut mengaji, ya banyak yang karena diberitakan bahwa mereka salaman. Jadi saya baru teringat ya kali kita ibadah selalu salaman, ya tapi Tuhan tahu. Jadi mulai sekarang saya harapkan tidak perlu salaman ketika pindah. Baik datang juga tidak perlu salaman, ya. Dan yang kedua harus memakai masker. Puji Tuhan, saya akan berdoa karena ibadah kita berdoa buat Ibu Mariana, berdoa buat Bapak Risto dan sebagainya. Nanti Bapak mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Kau telah ajarkan
dalam kehidupan kami, agar kami boleh menanam pohon kasih. Haleluya Tuhan. Kasih itu mengajarkan kami Tuhan Yesus supaya kami hidup dalam kesabaran. Kasih itu mengajarkan kami agar kami ada kelemah lembutan. Haleluya Yesus. Kasih mengajarkan kami supaya kami ada kerendahan hati Tuhan. Haleluya Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya pohon itu ditanam dalam hati pikiran kami, supaya itu dapat bertumbuh dan berbuah-buah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan Yesus betapa orang yang mengasihi hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan Yesus, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus dibukakan dalam kehidupan bagi orang yang benar-benar menanamkan kasih dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Itu sesuatu biar firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh tertanam dalam hati pikiran kami, agar bertumbuh dan berbuah-buah banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan hari ini adalah hari kasih sayang Tuhan Yesus. Biar Engkau kembalikan dalam kehidupan kami esensi kasih sayang itu Tuhan yang sesungguhnya. Bukan kasih sayang yang hanya bersifat keduniawian adanya, yang menghasilkan Tuhan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi esensi kasih-Mu Tuhan Yesus yang dicanangkan kurang lebih Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dapat menghasilkan kasih yang sejati dalam kehidupan kami, yaitu mengasihi Engkau, mengasihi sesama manusia Tuhan. Olehnya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, agar senantiasa hari ini Tuhan Yesus bukakan hati pikiran kami, mata kami Tuhan, untuk menerapkan kasih yang sesungguhnya, kasih yang bertumbuh oleh iman pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan, bukan kepada hal-hal keduniawian hawa nafsu adanya Tuhan Yesus. Bagi orang yang tidak berimankan Engkau Tuhan, hari ini adalah hari, oh haleluya, yang membawa mereka terjerumus pada hal-hal Tuhan Yesus yang mendatangkan kejahatan, kenajisan Tuhan, mendatangkan moral, akhlak yang terjerumus Tuhan. Tetapi bagi kami yang berimankan kepada-Mu Tuhan, hari ini membuka mata kami Tuhan Yesus untuk mengejawatakan Tuhan kasih-Mu yang sesungguhnya, peduli kasih Tuhan seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Gembala Ibu Rohani Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat kegiatan-kegiatan kami mulai hari ini, besok dan seterusnya. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kepada anak Tuhan, tolong Tuhan, pemuda remaja kami, orang tua Tuhan Yesus. Maka dalam menghadapi tugas pekerjaan kami, Tuhan naungi kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan bukakan jalan bagi kami Tuhan Yesus. Bahkan wadah-wadah yang sudah berjalan saat ini, Rakyat Sion, Reum Smyrna, mari Tuhan tolong Tuhan Yesus. Engkau kenal maksud baik hati Tuhan, supaya di akhir-akhir ini Tuhan iman kami tetap bertumbuh dan bertumbuh Tuhan Yesus, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pentingnya bagi kami Tuhan untuk selalu diingatkan
mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tetaplah kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kami memohon kepada-Mu, Engkau yang memanggil mereka Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan, berada di garda terdepan untuk membentuk iman kami Tuhan. Oleh Tuhan, tolong Tuhan naungi terus mereka dengan kasih-Mu. Engkau lihat apa yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi dalam menggembalakan kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Berikan selalu mereka roh kesabaran Tuhan, hikmat akal-Mu daripada Tuhan, agar mereka tetap melayani kami umat-Mu Tuhan. Engkau juga pilih Tuhan apa yang menjadi kebutuhan hamba Tuhan bagi-Mu. Jadi Tuhan tolong terus Tuhan, bahwa keluarganya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Allah bela mereka, Allah adakan seluruh apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi yang menangani COVID-19 ini, yang menangani peristiwa berikan mereka senang Tuhan Yesus. Oh, haleluya, roh takut akan Tuhan supaya di dalam mereka menjalani tugas dan fungsi mereka sesuai dengan yang ada di garda terdepan penanganan COVID-19. Para dokter, para tenaga medis, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Terima kasih bahwa bangsa dan negara kami Tuhan tolong lingkupi bangsa dan negara kami dengan kasih anugerah-Mu. Bapak, di tempat kami berdomisili Tuhan tolong agari Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan segala bencana alam, jauhkan dari COVID-19 Tuhan, supaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami ada kebebasan memuji Engkau, kami ada kebebasan untuk melayani Tuhan, kami ada kebebasan mewartakan Injil Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dijauhkanlah kami dari umat-umat-Mu dari segala sakit, penyakit, kecelakaan, tetapi biar berkah Allah mengalir dan mengalir dalam kehidupan umat-Mu, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Teringat kami Tuhan bagi Bapak Rizky Tuhan, tak putus-putusnya Tuhan kami memohon belas kasih kepada Tuhan. Jangan dia dengan kuasa Tuhan. Kami tahu tangan-Mu sanggup Tuhan. Haleluya, mengangkat segala sakit penyakit, menyembuhkan dia. Haleluya, kami yakin ia boleh diselamatkan, ia boleh disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, kalau ini ada datang dari kuasa kegelapan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar Engkau hancurkan dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu Bapak Yesus Tuhan. Juga kami tetap berdoa bagi teman-teman saudara kami di jemaat Al-Asr yang berada dalam kelemahan iman Tuhan. Tolong tetap berdoa lawati mereka dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Ajar mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh menaruh harap kepada-Mu Tuhan Yesus. Ajar mereka Tuhan Yesus untuk senantiasa tetap, oh haleluya, tetap teguh di dalam iman mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus lembutkan mereka supaya satu waktu kami tetap berada di tangan Tuhan.
maju mengiring Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa syukur kami pagi hari menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Ibu Maria yang sedang sakit. Engkau jamah orang tua, Engkau tumpangan bukan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Ibu Maria dalam nama Yesus. Dan pada hari ini akan datang, Engkau bersama-sama beribadah mengenai Engkau. Berkati setiap persembahan umat Tuhan, persembahan pertama, persembahan persekutuan, bahkan persembahan untuk perbaikan musik kami yang Kau berkati. Balas berlipat kali ganda firman janji firman Tuhan. Berkati umat akan kembali yang bekerja sepanjang 1 minggu, Tuhan lindungi sertai Tuhan. Berkati sumber-sumber nakal umat Tuhan. Jaga umat sertai umat Tuhan. Jauhkan dari mara baik kecelakaan sakit penyakit. Kuasa dari seluruh dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan menyebabkan kembali ke rumah masing-masing serta Tuhan di rumah ini. Segala kemuliaan segala hormat bagi kami bersyukur berterima kasih kepada pagi hari mengakhiri ibadah yang kudus dan suci pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.